warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Taib anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan kami di channel SMPIT Ma'had Rahmaniyah Al-Islami atau channel SMPIT Rahmaniyah Boarding School. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan sama-sama meneruskan pembelajaran yang kita telah sama-sama belajar, yaitu pendidikan agama Islam untuk kelas 9. Tapi sebelumnya, mari kita buka pembelajaran pada kesempatan hari ini dan sama-sama melafazkan Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, untuk kelas 9 pendidikan agama Islam bab 2 ini kita akan sama-sama meneruskan pembelajaran dengan materi yaitu toleransi dan menghargai perbedaan. Materi yang akan kita sama-sama belajar yang pertama yaitu pengertian dan penjelasan tentang toleransi, dalil dari Al-Quran dan hadis, kemudian yang terakhir kandungan dan hikmah dari Al-Quran dan hadis tentang toleransi. Anak-anakku sekalian, setiap orang harus saling memahami, menghargai, dan menghormati, itulah yang disebut toleransi. Ya, maka kita di Ma'had Rahmaniyah Al-Islami, di SMPIT Rahmaniyah Al-Islami, kita belajar dalam bentuk berorganisasi. Ini adalah salah satu bentuk pembelajaran untuk menghargai pendapat orang lain. Ya, dalam arti dasar untuk kita yaitu saling menghargai pendapat orang lain. Ya, dan kita tidak merasa lebih tinggi dari orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat yang ayat ke-13 yang berbunyi, Ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Al-Hujurat ayat 13. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu, kata Allah, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 40 surat ke-49 ayat ke-13. Allah Subhanahu wa taala ya berfirman dalam Al-Qur'an ya yang arti kejelasan untuk kita yaitu Allah telah menciptakan kita semuanya dari berbangsa-bangsa dengan beda bahasa, dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kita dijadikan bersuku-suku. Untuk apa? Untuk saling mengenal. Untuk saling tasamuh, menghargai. Untuk saling memahami. Maka dari sini jelas bahwasanya kita sebagai makhluk hidup, makhluk sosial, ya, kita harus saling memahami sesama kita semua. Maka di Ma'had ini kita belajar tentang struktur di kelas, bersosialisasi bersama teman-teman. Itu untuk apa? Untuk menerapkan toleransi yang ada dalam diri kita kepada
kepada orang lain, yaitu untuk saling menghargai pendapat orang lain dan tidak meninggikan rasa atau kesombongan kita di hadapan orang lain. Tapi tetap kita harus menghargai pendapat orang lain. Anak-anakku sekalian, dari hadis riwayat Abu Ya'la an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la yada'ullahu rahmatahu illa ala rahimin qalu ya Rasulullah kulluna yarhamu qala laisa birahmati ahadikum sahibahu yurhamun nasu kafatan rawahu Abu Ya'la. Yang artinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, Allah tidaklah meletakkan kasih sayangnya kecuali kepada orang yang penyayang. Mereka, para sahabat, berkata, wahai Rasulullah, setiap orang di antara kami menyayangi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sikap saling sikap saling penyayang bukanlah di antara kalian menyayangi sahabatnya saja, tapi ia menyayangi seluruh manusia. Dalam hadis ini kita kutip ya, bahwasanya Allah tidaklah meletakkan kasih sayangnya kecuali kepada orang yang penyayang. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya yang selalu menyayangi teman kita, yang selalu menghargai guru kita, yang selalu berkomunikasi terhadap musyrifahnya, ya. Kemudian di sini juga sikap saling penyayang bukanlah di antara kalian menyayangi sahabatnya saja. Jadi yang diartikan ini ialah bukan hanya sekedar kita menyayangi kepada teman saja, kepada diri kita saja, kepada teman-teman yang ada di kelas, kepada teman-teman yang ada di rumah, tapi ia menyayangi seluruh manusia. Ya. Maka kita sebagai makhluk sosial, ya, kita harus saling menyapa di jalan dengan arti kita menghargai orang lain. Itulah pentingnya kita bertoleransi atau dalam kata bahasa Arabnya itu tasamuh, menghargai orang lain, selalu menyapa orang lain sehingga orang lain itu merasa nyaman dengan keberadaan kita. Maka disinilah pentingnya kita menanamkan dalam diri kita yaitu sifat toleransi atau tasamuh, saling menghargai. Tapi anak-anakku sekalian yang saya cintai, kandungan surah Al-Hujurat yang tadi telah dipaparkan, Allah menciptakan manusia berbeda warna kulit, suku, bangsa, dan perbedaan lainnya bukan untuk saling merendahkan. Nih, di sini. Jadi, kita diciptakan itu bukan untuk saling merendahkan. Bahkan, namun untuk saling mengenal dan menolong. Al-musa'adah. Kita harus saling menolong kepada sesama kita. Watawasau bil haqqi, watawasau bis sobri. Kemudian, perbedaan adalah sunnatullah sekaligus ujian untuk menguji kadar ketakwaan manusia. Jadi, di sini ya yang intinya yaitu ketakwaan kita itu bisa dilihat dari toleransi atau saling menghargai diri kita kepada orang lain itu seperti apa. Berarti orang lain akan menilai kepada kita dengan adanya toleransi atau menghargai kita kepada orang lain, berarti kita ditilai sama orang-orang itu, berarti ketakwaan kita itu sudah ada dalam diri kita. Ya, mudah-mudahan kita semuanya berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita menjalankan yang namanya yaitu toleransi atau menghargai pendapat atau menghargai orang lain. Dengan adanya sifat toleransi dalam diri kita, mudah-mudahan ketakwaan pun muncul
dalam diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik anak-anakku sekalian, kandungan hadis yang pertama yaitu Allah tidak menyayangi hambanya yang tidak saling menyayangi sesama manusia atau ciptaan Allah lainnya. Ya. Yang pertama ini yaitu penjelasan untuk kita untuk saling menyayangi kepada sesama makhluk. Kemudian yang kedua, Islam mengajarkan kasih sayang atas sesama tanpa memandang ras, suku, bangsa, ataupun agama. Nah, di sini di Mahad, di pesantren ini, adanya kakak kelas, adanya adik kelas, itu bukan dibentuk untuk saling menghina atau merasa saya paling atas atau saya merasa kecil, tapi tidak. Tapi di sini dilatih untuk bertoleransi, saling menyayangi, saling menghargai orang lain. Yang terakhir, sikap toleransi melahirkan keadilan, kedamaian, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Ini yang poin terakhir ini, yaitu dari toleransi. Apabila toleransi yang kita ketahui ini telah ditanamkan dalam diri kita dan diaplikasikan dalam hidup kita, insya Allah, maka akan lahirlah keadilan dalam lingkungan kita, kedamaian di lingkungan kita, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Tapi anak-anakku sekalian, pengertian toleransi berasal dari kata bahasa Inggris, yaitu toleran, yang artinya berlapang dada. Dalam bahasa Arab disebut tasamuh, yang artinya tenggang rasa. Secara istilah, toleransi dapat diartikan saling menghormati, menghargai antara sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hikmah toleransi yang pertama, menumbuhkan sikap saling menghormati antara sesama. Ya, kita menghormati yang kecil, kita menyayangi yang kecil, ya, yang kecil menghormati yang besar. Menciptakan ketenangan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita yang berada di ma'had lingkungan pesantren, kalaulah toleransi ini tidak dipakai, tidak diaplikasikan dalam kehidupan kita di ma'had, maka tidak akan ada harmonis kehidupan lingkungan ma'had. Maka ya, tanamkanlah toleransi dalam diri kita di lingkungan ma'had, maka akan terciptalah yaitu ketenangan, ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di lingkungan ma'had kita. Yang selanjutnya yaitu menjauhkan satu kelompok merasa sombong atau lebih lebat dari kelompok lain. Maksudnya yaitu untuk apa? Untuk menjadikan satu kelompok itu menjadi bersatu bersama kita, ya, dan apa? Dengan saling menghargai kelompok yang ada. Maka kalaulah kita sudah menyapa, kalaulah kita sudah menyanjung, dan kalaulah kita sudah menghargai, insya Allah ya, kita akan dihargai orang lain. Selanjutnya, menumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, melahirkan keharmonisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kita secara kecil melahirkan keharmonisan dalam ma'had. Nah, maka keharmonisan di ma'had akan tercipta apabila toleransi ditanam dalam diri kita, yaitu saling menghargai sesama kita di ma'had. Tapi anak sekalian, ya, adapun implementasi toleransi di sekolah dan di masyarakat, di lingkungan sekolah, khususnya kita di ma'had, di pesantren, toleransi di sekolah bisa diimplementasikan dalam kegiatan diskusi,
dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak merasa pendapat pribadi paling benar. Nah, dengan arti ya, meskipun kita mempunyai pendapat dengan sendiri kita dari diri kita, tapi tetap kita harus menerima pendapat orang lain, digabungkan. Insya Allah akan ketemu tengah-tengahnya. Maka jangan sampai kita itu merasa pendapat saya, pendapat orang lain, atau pendapat si Anu. Maka kita harus berdiskusi. Untuk apa? Untuk menemukan titik terang dari yang namanya perdebatan. Dengan apa? Dengan adanya toleransi, saling menghargai orang lain, maka akan terciptalah hasil diskusi yang bermanfaat. Tapi di lingkungan masyarakat, toleransi di masyarakat bisa diimplementasikan dengan tidak berbuat gaduh ketika tetangga yang berbeda agama sedang beribadah. Ya, ini masalah agama, jadi kita harus saling menghargai ya, meskipun di tetangga kita ada yang sedang beribadah, maupun itu di masjid atau di tempat-tempat ibadah yang lainnya, kita tetap harus menghargai orang-orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketenangan, kemudian memberikan kita kemampuan, dan mudah-mudahan kita selalu di, diikatkan dalam tali ukhuwah, dalam toleransi. Tapi mungkin dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza, syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.